Halo, salam teman-teman semua. Balik lagi di podcast Ngobras, ngobrolin sastra. Seperti biasanya, kali ini gue bakal ngobrolin seputar karya sastra itu. Menceritakan isi karya sastra itu, mau novel kek, mau cerpen kek, mau puisi kek, apa aja lah itu. Yang pastinya udah apa ya, sedang kita baca atau selesai kita baca lah. Buat diceritain ulang, yang tentunya bukan buat dinilai atau mengkoreksi ya, tapi buat nyari tahu aja gitu. Apa sih masalah-masalah apa sih yang sedang diangkat oleh penulis-penulis itu gitu. Udah ya, nggak usah lama-lama lagi. Gue bakal panggilin narasumbernya nih. Salah satu temen gue, dia anak sastra Unpam. Asik. Namanya Bungawati. Boleh, Bunga, boleh masuk. Halo Mas Halo, Ibra. Mbak. Gimana Mbak Una kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Iya. Alhamdulillah. Gimana nih? Apa nih sibukannya nih hari-hari ini? Kesibukannya saya so sibuk aja sih. Mantap. So sibuk aja pokoknya. Mantap, mawang banget, mawang. Keren. Terus Mbak Una kira-kira bawa apa nih? Saya bawa novel karya Ahdiat Kamiharja yang judulnya Ateis. Novel ini juga termasuk ke dalam sastra klasik. Ini udah lama banget novel ini. Ateis, teman-teman, judulnya udah berat banget, itu ngomongin kepercayaan nih kayaknya nih. Sebelum masuk ke cerita ateis ini nih Mbak Una, boleh banget dong kenalin dirinya. Mungkin teman-teman belum ada yang kenal nih. Sebelumnya hai semuanya. Perkenalkan, gue Bungawati. Gue biasa dipanggil sama teman-teman itu Una. Halo. Gue ini tinggal di Kademangan Setu. Terus gue dulu bersekolah di TPA dan TPQ Hidayatul Ulum. Dan SD gue di SDN Kademangan 1, dekat rumah. Terus SMP-nya itu SMP Mutiara Cendekia Serpong atau SMP Bipuri. Siapa sih yang nggak tahu Bipuri dulu? Seripal ya. Tapi gue kebetulan di SMP-nya. Oh, di SMP-nya. Terus SMK-nya Mbak? SMK-nya gue di SMKN 3 Kota Tangerang Selatan. Jurusan animasi. Oh, jurusan animasi. Banget sih. Dan gue sekarang kuliah di Universitas Pamulang, Fakultas Sastra. Semester berapa Mbak? Semester akhir. Oh iya, 14? Enggak, 8. Oh, 8. Lagi skripsian ya? Iya, insya Allah. Keren. Oke deh Mbak Una, berarti semasa sekolah tuh sekolahnya dekat-dekat rumah aja ya berarti ya? Iya, dekat-dekat rumah. Cuman yang SMP ini agak lumayan jauh. Oh, lumayan jauh. Yes. Karena di BSD, daerah BSD. oh, daerah BSD, rumah di saya tuh ya. Iya, Lumayan lah jauhnya. lumayan 1 jam lah kalau kena macet. Iya, 1 jam ya. Oke deh, kalau gitu langsung aja kali ya kita apaan sih cerita-cerita soal buku ini nih, si Ateis ini. Boleh. Tapi sebelumnya boleh banget dong kenalin si penulisnya ini, Ahdiat nih siapa sih? Mungkin banyak yang belum tahu juga gitu. Ahdiat Kamiharja ini adalah seorang penulis cerpen, novel, dan juga seorang redaktur balai pustaka. Selain itu dia juga seorang korespondensi harian, mingguan, dan juga bulanan. Dia tuh sebenarnya masih banyak lagi ya keahlian-ahlian dia gitu. Oh, jadi dia seorang redaktur ya, korespondensi juga, terus apa lagi itu? Penulis penulis cerpen juga. penulis novel. Salah satu novelnya ini yang judulnya Ateis. Ateis, berat banget. Gila. Lumayan lah. Saya nih ngomongin agama nih, ngomongin Iya. Tuhan gitu. Gimana sih isinya nih? Boleh kali diceritain sinopsisnya gitu. Jadi Ateis ini mempunyai seorang tokoh yang bernama Hasan. Hasan ini seorang laki-laki yang dari keluarga apa namanya? Yang taat beragama, iya, yang taat beragama nih. Dari kecil Hasan ini selalu didongengin tentang kayak surga dan neraka dan lain sebagainya nih.
asal mau tidur nih selalu didongengin sama ibunya nih surga dan neraka, baik dan buruk, gitu. Tentang ajaran-ajaran Islam lah gitu. Oh gitu. Berarti tentang ini ya, apa ya, ganjaran-ganjaran yang bakal lu dapet atas kelakuan lu selama hidup gitu ya. Iya. Heeh. Oh, lanjut. Terus Hasan ini memiliki beberapa saudara. Sebelumnya ini Hasan memiliki beberapa saudara, cuman saudaranya ini di dalam sini tuh meninggal waktu dia kecil. Oh, pas masih kecil. Jadi Hasan belum pernah ketemu sama saudara yang lain. Berapa sih saudara itu? Saudaranya kalau nggak salah 3. Oh 3. Dan itu meninggal semua? Iya, waktu masih kecil. Karena orang tuanya taat beragama nih ya, karena ditinggal anaknya ini nggak terlalu berlarut-larut dalam kesedihan. Oh iya. Dia kayak langsung mengambil hikmahnya aja, menerima dengan lapang dada gitu. Oke, lanjut dulu. Terus singkat cerita, Hasan ini ayahnya Hasan ini memiliki kerabat nih. Kerabatnya ini ibunya meninggal nih, memiliki anak kecil tapi dia meninggal nih saudaranya. Oh iya. Jadi si istrinya oleh si istrinya meninggal, terus dia meninggalkan seorang anak cewek namanya Fatimah. Nah si Fatimah ini diangkat lah sama orang tuanya Hasan. Oh. Jadi anak angkatnya sekaligus jadi saudara angkatnya si Hasan. Si Hasan ya. Dan itu diterima-terima aja tuh ya dengan senang hati mungkin oleh si Hasan ya. Iya, karena kayak orang tuanya yang taat beribadah dan beragama gitu mengangkat suatu anak yatim ya ceritanya adalah suatu anugerah nih buat keluarganya. Kayak gitu. Oke. Terus boleh lanjut. Singkat cerita lagi, Hasan ini kedatangan kerabat namanya Haji Dahlan. Oh Haji Dahlan. Kerabat si Hasan atau orang tuanya si Hasan? Kerabat orang tuanya Hasan. Oh iya. Kerabat orang tuanya Hasan. Haji Dahlan. Ya. Siapa sih beliau ini? Haji Dahlan ini seorang saudara jauh dari dari ayahnya Hasan nih. Dia lagi sedang bertamu ke rumahnya Hasan untuk beberapa hari. Oke. Di situ dia juga bercerita tentang ajaran-ajaran Islam kayak gitu. Oh, si Haji Dahlan ini bercerita ke orang tuanya si Hasan. Oke. Kayak gimana nih prinsip-prinsip agama dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi kan si orang tuanya Hasan kan apa ya yang tadi di awal Mbak Una bilang si keluarganya Hasan adalah keluarga yang taat beragama gitu, muslim taat gitu. Kenapa harus dikasih ajaran-ajaran lagi gitu oleh si Haji Dahlan ini? Karena sebelumnya si orang tuanya Hasan ini belum mempunyai guru, jadi datangnya si Haji Dahlan ini untuk menawarkan seorang guru. Guru spiritual gitu ke orang tuanya si Hasan. Dan tertariklah si orang tuanya ini ya, tarik untuk memiliki guru spiritual untuk memperdalam ilmu agamanya ya. Guru spiritualnya itu berasal dari daerah Banten. Oh dari Banten. Sama dengan guru spiritualnya Haji Dahlan ini. Iya. Oh berarti setelah itu tuh si orang tuanya si Hasan ini nyamperin si guru spiritual ini kah ke Banten atau gimana tuh? Iya, dia nyamperin ke guru spiritualnya ini ke daerah Banten dan meninggalkan Hasan dan Fatimah di rumah. Oh jadi kedua orang tuanya dua-duanya nih, si ayah dan ibunya Hasan nih? Iya, ayah dan ibunya Hasan pergi buat bertemu dengan gurunya dan mengimingkan anaknya itu nanti ibu bakalan cepat pulang lagi sama ayah, nanti dibawakan oleh-oleh. Oh itu ibunya oleh-oleh ya? Iya, ini oleh-oleh. Anak. Gak apa-apa, ada pergi yang penting ada oleh-oleh gitu. Anak ya? Lanjut gimana? Singkat cerita udah ketemu guru-guru spiritual dan Hasan pun udah kayak beranjak dewasa nih, udah baru mendapatkan pekerjaan dan lulusan tamat sekolah. Oh iya. Di suatu kota dia dapat pekerjaan dan dia tiba-tiba terbesit nih ngomong ke orang tuanya nih, terutama ke ayahnya kayak, ya saya pengen memperdalam
ilmu agama saya seperti ayah kayak gitu. Oh, oke. Dan itu diterima aja tuh oleh orang tuanya. Diterima dengan senang hati karena kayak wah anak gua udah punya ketertarikan nih buat memiliki guru spiritual gitu. Oke. Terus gimana tuh Bunda? Setelah dia minta izin gitu untuk punya guru juga gitu. Diperbolehkan oleh orang tuanya dan kayak oh ya silahkan, terus dia kayak diajak gitu lah sama orang tuanya. Oh jadi dengan satu guru yang sama gitu sama orang tuanya itu? Iya. Oke. Terus gimana tuh? Dia nyamperin ke Banten juga atau gimana tuh? Di dalam buku ini kayaknya tidak dijelaskan dia nyamperin atau gimana, kayaknya cuma baru keinginan aja. Oh tapi nggak sempat ketemu atau? Kayaknya belum sempat ketemu. Oke. Terus gimana lagi? Singkat cerita, Hasan ini ditanya nih sama orang tuanya, kamu tuh udah cukup umur, silahkan untuk berumah tangga. Oh, oke, disuruh nikah lah ya. Cuman Hasan ini memilih untuk nanti aja gitu. Kenapa? Karena dia kayak masih mau fokus bekerja dan kayak beribadah gitu. Oh iya. Karena kan setelah dia kayak mempunyai keinginan untuk memiliki guru spiritual, kayak ada keinginan memuncak terus untuk selalu beribadah gitu. Oh, untuk apa ya? Bertakwa terus. Bertakwa ya. Dekat dengan Tuhan gitu. Ya. Iya. Nah, akhirnya setelah itu tuh kan dia ditawarin, bukan ditawarin ya, diperintahkan untuk menikah gitu. Kan dia bilang katanya ntar dulu lah, pengen bekerja dulu gitu, berkarir dulu. Setelah itu deh si Hasan ini bekerja di kampung yang sama kah atau dia malah merantau gitu? Dia pergi merantau. Merantau. Ke daerah Jakarta, keluar kota Jakarta, ke ibu kota, dari Bandung ke ibu kota. Latarnya sebelumnya di Bandung dia si Hasan ini. Iya, ke ibu kota, terus dia itu sebagai seorang penulis koran di sana. Si Hasan ini? Iya. Dia sebagai penulis koran. Terus singkat cerita, dia baru beberapa minggu lah di kota, ketemulah nih dengan kawan kecil ya. Ketemu lagi reuni nih tiba-tiba. Wah, lu ada di sini juga nih gitu. Masih kenal nggak nih gitu. Kawan kecilnya ini namanya Rusli. Oh, Rusli. Rusli ini dia dulu tinggalnya di Tasik dan Bandung gitu, pokoknya dia terpisah tuh waktu kecil. Karena Rusli ini ngikut orang tuanya. Oh, dari kecil udah ikut orang tuanya? Ke Jakarta atau? Pertama dia perginya ke ini, ada ke Singapura, pokoknya ke beda-beda, terus dia menetap di Jakarta sekarang nih. Oh, sekarang si Ruslinya ini ya? Oke. Terus gimana tuh setelah pertemuan itu tuh? Pertemuan itu terus di situ juga kebetulan ceritanya ada adiknya, namanya Kartini, adiknya si Rusli. Oh, adiknya si Rusli ya. Dikenalin lah sama si Rusli ini. Terus kayak cerita-cerita tentang masa lalu dia, kayak gitu. Cerita-cerita kayak pembukaan gitulah setelah lama nggak ketemu. Ya basa-basi lah ya. Iya. Basa-basinya itu. Terus gimana tuh Bunda? Terus apa ada obrolan lagi kan gitu yang lebih serius, yang lebih dalam itu atau itu obrolan pertemuan itu aja gitu? Ada lagi yang agak lebih dalam gitu, kayak pertemuan selanjutnya yang lebih dalam sih. Oh, jadi ada pertemuan lagi gitu ya setelah Iya, dia pulang nih si Rusli udah setelah saya bertamu ke rumah si Hasan setelah bertamu ke rumah Rusli, dia pulang, dia kayak ngekos gitu, nggak jauh kok dari rumah Hasan katanya gitu. Pulang ke kosan, dia merokok, menghabiskan rokoknya, terus kayak tiba-tiba dia batuk-batuk terus tuh. Terus-terusan batuk dan dia kayak merasa mulai lemas, kayak mau ngebuang rokoknya tapi sayang itu masih panjang banget gitu. Baru banget bakar masih gue buang gitu. Terus dia kayak periksa lah dia ini kenapa nih batuk-batuk terus. Ternyata dia dinyatakan TBC oleh dokter. Oh, didiagnosa ya. Didiagnosa TBC. Iya. Cuman di situ orang-orang nggak ada yang tahu nih, karena kan Hasan jauh nih dari keluarganya. Oh, dirahasiakan lah itu ya. Kayak di kota aja dia sendiri nih, gitu. Terus singkat cerita bertemu lagi nih dengan si Rusli dan juga Kartini. Dari situ kayak si Hasan kayak udah mulai
agak suka nih sama Kartini. Oke, si Hasan. Terus dia diskusi lah tentang agama-agama gitu. Sama si Kartini ini. Bertiga nih mereka berdiskusi bertiga. nih. Sedangkan si Kartini dan Rusli ini tidak memiliki agama lah. Oh, dalam artian nggak percaya Tentang Tuhan. agama, enggak. Mungkin percaya Tuhan tapi enggak. Agamanya enggak ini. Dengan percayaannya mungkin ya. Terus gimana? Terus sudah selesai bercerita, cerita panjang lebar, dan Rusli ini pulang lagi nih ke kosannya nih. Terus dia menjalankan sholat 5 waktu, tapi tiba-tiba dia itu hilang fokus. Oh, nggak khusyuk loh ya? Nggak khusyuk, iya nggak Ibadahnya. khusyuk. Kayak lagi baru mau awal niatnya, kayak tiba-tiba pikirannya kemana gitu. Oh iya. Kepalanya kemana gitu ya? Terus gimana? Terus kayak mempertanyakan ini kenapa Oh. gitu. Mulai kayak ada kerisauan lah gitu dalam hatinya. Oke. Terus Gara-gara sih diskusi yang itu tuh yang sebelumnya dia bertemu. Terus singkat cerita mereka bertemu lagi, kayak sering bertemu lah. Mereka bertiga tuh cerita-cerita tentang pendapat yang lain-lainnya juga. Dan mereka sedang jalan nih ke sebuah resto nih, pergi makan nih. Terus tiba-tiba si Rusli ini ketemu dengan kawan lamanya. oh si Ruslinya. Iya, Oh, Rusli ketemu kawan lamanya, nama kawan lamanya itu si Anwar. oh Anwar. Jadi pada saat lagi sama si Hasan gitu. Iya, apalagi sama si Hasan, si Kartini. Kartini dan juga Rusli ini lagi mereka lagi jalan nih bertiga. Tiba-tiba ketemu sama si Si Anwar. Oke. Si Anwar ini seorang seniman Jakarta, Oh seniman ya. penganut kepercayaan kiri. Oh paham kiri ya. Paham kiri, gitu ya. iya, Iya. paham kiri gitu. Atau intelektual kiri lah. Terus si Anwar ini dikenalkan lah kepada Rusli, kepada Hasan dan juga Kartini. Kartini. Dari situ kayak si Anwar ini selalu melirik gitu kepada Kartini. Kartini. Oke. Kayak mau ngobrol gimana ngeliriknya ke Kartini kayak gitu. Oh, Terus iya, ada ketertarikan ya kepada si Kartini ini. nah si ini tuh merasa risih, tapi yang si Hasan malah merasa Oh, risih. si Hasan ya. Karena Hasan ini mempunyai perasaan juga ke Oh, Kartini. sama. Mm-mm. Terus. Terus kayak si Anwar ini bercerita tentang Tuhan itu ada apa enggak gitu. Oh, iya. Kayak eksistensinya gitu. Eksistensinya. Terus berbeda dengan latar belakangnya si Hasan nih, Anwar ini. Berbeda 360 derajat nih kan, karena si Hasan ini kan percaya banget dengan agama, sedangkan si Anwar ini nggak percaya gitu. Oh, oke. Tapi dengan si Ruslinya kan sama tuh ya. Si Anwar ini itu nggak ada kepercayaan terhadap agama mungkin ya. Tapi si Hasannya tuh oke aja tuh dengan ceritanya si Anwar atau gimana? Si Hasannya tuh kayak apaan Si Hasan si Ruslinya. Si Ruslinya masih kayak oke aja, tapi si Hasannya kayak apaan kayak mulai risih lah gitu. Oh. Terus mulai risihnya juga gara-gara dia kayak natap si Kartini gimana gitu. Oh iya. Jadi ada rasa cemburunya gitu. Oke, berarti kan setelah pertemuan itu ya, setelah obrolan-obrolan tentang mempertanyakan keberadaan Tuhan gitu antara si Anwar, Rusli dan si Hasan, mungkin itu juga kali ya yang jadinya mendoktrin si Hasan gitu yang akhirnya bukan mendoktrin sih ya, akhirnya si menggoyangkan gitu kepercayaan gimana si Hasan ini nih, makanya ibadahnya dia nih nggak pernah khusyuk gitu ya. Jadi iya. lanjut boleh. Terus singkat cerita, ada kumpul nih kawan-kawannya Rusli di rumahnya Rusli. Di situ juga ada Anwar. Oke, Terus nggak lama kemudian si Hasan ini datang berkunjung ke rumahnya Anwar. ke rumahnya Anwar langsung dengan Rusli atau tanpa Rusli? Berkunjung ke rumahnya Rusli, ada Ruslinya lagi kumpul-kumpul nih katanya si Hasannya. Oh, ke rumah Rusli bukan ke si Anwar. Iya. Oke. Tokohnya terlalu banyak. Iya.
Gue juga dengerinnya juga sedikit, wah puyeng banget nih kayak toko banyak banget. Jadi si ketukar gitu. jadi si Rusli ini memiliki beberapa kawan-kawan ini lagi pada kumpul lah di rumah-rumah dia. Kebetulan di situ juga udah ada si Anwar. Oh, oke. Terus nggak lama kemudian datanglah si Hasan ke rumahnya Rusli. Si Rusli, oke. Nah, Rusli ini memperkenalkan background teman-temannya dia, kawan-kawannya. Kayak misalnya si A latar belakangnya seperti ini, kenalin si B kayak gini kayak gitu. Pokoknya di situ mereka udah saling kenal, langsung berdiskusi panjang lebar kayak gitu. Kayak tentang politik juga di situ dibahas. Semuanya, agama, semua kepercayaan dibahas. Kan di tahun-tahun itu masih dalam penjajahan ya. Iya. Sekitar tahun 40-an ya? Iya, pokoknya masih dalam penjajahan gitu. Dan mereka kayak berdiskusi gimana caranya kayak gitu. Menarik sih. Singkat cerita setelah itu Rusli si Hasan ini sering bertemu lah nih dengan si Kartini. Kayak udah mulai bergejolak cinta gitu. Ya sering berdiskusi. Nah, Kartini ini juga adalah wanita modern gitu, berpendidikan. Jadi diajakin diskusi seperti apapun nyambung. Oh iya, banyak taunya ya, artinya gitu. Iya, banyak artinya. Terus udah kayak gitu, tiba-tiba kayak menyatakan cinta gitu lah, kayak mau menikah. Setelah menikah ini kan sebelumnya Rusli Hasan ini meminta restu kepada orang tuanya. Oke. Di kampung. Ke kampung, pulang kampung lah ini dia menggunakan kereta. Pas di rumah orang tuanya si Hasan ini bercerita nih bahwa saya mau menikah dengan wanita gini-gini. Terus di sini ada perdebatan juga nih sama orang tuanya. Iya, si Hasan kayak nggak direstuin gitulah sama orang tuanya. Kenapa nggak direstuin? Karena kan si Kartini ini agamanya kurang istilahnya gitu. Iya. Sedangkan keluarganya yang muslim taat lah ya. Muslim taat nih keluarganya si Hasan. Hasan akhirnya dia pergi dan tetap melangsungkan pernikahan. Oke. Tanpa persetujuan orang tua si Hasan? Iya, tanpa persetujuan menikah. Kayak awal-awal pernikahan itu berjalan dengan harmonis. Oke. Iya, kayak Romeo Juliet lah selalu. Biasa lah ya pernikahan baru. Iya, selalu ada bumbu-bumbu cinta setiap harinya gitu. Terus. Kayak makin lama kok makin setahun 2 tahun dia kayak masih harmonis, lama-lama udah mulai renggang. Baru muncul tuh ya masalah-masalahnya, ada aja nih. Ada aja masalahnya. Terus kayak si Hasan ini pulang kerja, tapi si Kartini ini nggak ada di rumah. Kayak tiba-tiba nggak ada, tapi itu terjadi bukan kayak sekali 2 kali, tapi udah sering gitu. Berulang ya. Kayak dia tuh mau maklumi. Terus singkat kemudian si Hasan ini mendapat surat nih dari adiknya si Fatimah, bahwa orang tuanya ini sakit, terutama ayahnya sakit. Terus kayak buat si Hasan ini harus pulang gitu lah. Terus minta tolong gitu lah. Terus nggak lama kemudian adanya ini pokoknya dia bertemu nih sama adanya nih sebuah resto. Diajak makan nih sama si Hasan nih. Hasan ketemu sama Fatimah. Terus lagi dimakan kayak gitu, tiba-tiba si Anwar ini lewat tanpa sengaja. Namanya orang lagi lewat. Terus dia makan di mana aja, orang lewat di mana aja kan gitu ya, tanpa sengaja. Kayak entah si Anwar ini melihat atau enggak nih. Kayak udah ada situ. Terus tiba-tiba singkat cerita si Hasan ini mendapatkan surat kaleng, kayak surat misterius lah. Yang nggak tahu lah pengirimnya siapa gitu ya. Iya. Terus dia menyangkanya itu dari Hasan gitu lah. Terus kayak makin lama rumah tangganya tuh makin kayak ini kayaknya salah gua gitu. Makin parah lah, makin hancur gitu. Terus dari situ dia mulai bercerai
bercerai. Karena gejolak-gejolak itu kayak lama-lama kesalahpahaman itu makin besar. Oke, makin nggak bisa ditoleran kali ya. Dan si Hasan ini kayak sakitnya tuh, kan sebelumnya saya bercerita Hasan ini punya penyakit nih, TBC ya? TBC, iya. TBC-nya itu makin parah nih. Terus kayak dia bercerainya itu dia nggak punya anak. Dia bercerai, terus si Hasan ini pulang kampung lah ke Bandung. Waktu pulang kamu ke Bandung, dia tuh kayak udah mulai batuk-batuk terus sakit terus. Terus dia kayak menyesali perbuatan dia yang dulu tuh kayak mempertanyakan keagamaan dia tuh gimana gitu, ketuhanan dia tuh kayak gimana. Terus dia sambil kayak di jalan tuh sambil merenungkan diri tuh sambil batuk-batuk. Keluar nih dari kereta, terus kayak ada gencatan senjata nih dari ini perang. Oh, karena masa itu masih masa penjajahan Masih ya? masa penjajahan Jepang. Terus kayak si Hasan ini langsung bergegas nih membawa kopernya nih kayak, aduh gue harus keluar dari sini nih, gue harus buru-buru dapet kendaraan. Waktu itu kendaraannya kayak cuman beca, delman, Gitu ya, kayak gitu. dulu ya. Keluar dari stasiun ternyata itu kendaraan umum gitu penuh semua. Oh iya. Akhirnya dia Jalan dengan menahan sakitnya itu. Oke. Batuknya tuh kayak, terus tiba-tiba banyak suara teriakan orang-orang tuh kayak senjata dan segala macam, gencatan gitu, kayak suara-suara tembakan gitu. Nah Hasan ini ngumpet nih ke lubang. Di lubang itu banyak orang yang pada ngumpet juga. Oke, karena takut juga ya. Takut kayak tiba-tiba ditembak, Iya. atau dibuang kemana, gitu, atau dimutilasi gitu. Terus di situ dia juga sambil nahan sakitnya dia udah parah banget nih, batuknya dia nggak enak kan. Ada orang yang rokok yang bikin dia kayak makin sesek aja nih napasnya nih. Namanya TBC. Bisa batuk kena asap rokok gitu. Langsung batuk aja terus nggak lama langsung kayak dia menahan tapi masih sakit gitu, nggak bisa ditahan tuh. Lama orang itu udah selesai ngerokok, dia kayak merasa lega nih. Masih merasa lega karena nggak ada asap rokok, tapi masih deg-degan karena di luar itu masih banyak serdadu tentara Jepang lah. Pokoknya suasananya mencekam lah ya saat itu gitu. Iya. Terus udah lumayan lama nih di lubang bareng-bareng, terus dia keluar nih kayak udah nggak ada suara-suara senapan dan lain sebagainya. Dia keluar, terus dia berjalan, tiba-tiba di jalanan ibu kota ini mati nih lampu-lampunya, redup, mati semua lah. Terus ada serangan-serangan dari udara, langsung jatuhin bom gimana? Perang ya bener-bener perang. Pokoknya di dalam lubang itu juga dia takut nih tiba-tiba kejatuhan bom nih. Kalau gara-gara dia batuk, dilemparin bom nih. Ketahuan gara-gara dia. Iya. Dari suara gitu. Terus nggak lama tuh dia keluar, dia lari sambil dia kan lagi sakit nih ya. Lari mungkin dia udah kencang banget, ternyata itu masih pelan. Lari dengan keengos-engosannya dia sambil nahan batuk. Banyak teriakan dan tembak-tembakan, dan dia itu ketembak di bagian kaki. Dan ini nih yang bikin gue penasaran nih sebenarnya, dari judulnya ini kan udah ateis ya, ngomongin soal agama gitu. Yang bikin gue penasaran tuh kayak setelah pertemuan dia dengan Bruce Lee, dengan si Anwar, dengan Kartini itu, bahkan sampai pernikahan si Hasan dan Kartini ini nih, yang bikin gue penasaran dan gue pengen tahu tuh gimana sih kelanjutan imannya dia nih, imannya si Hasan ini nih. Apakah dia masih percaya dengan ajaran agama yang udah dia anut? Iya, yang dia anut dari lahir gitu, atau justru malah goyah gitu setelah dia bertemu dengan teman-temannya tadi, bahkan setelah menikah dengan si Kartini ini nih. Nah, dia makin goyah nih, makin gak percaya dengan agamanya dia sendiri, selalu mempertanyakan diri dia sendiri, ini agama gue bener apa enggak gitu. Makin goyah lah, makin kayaknya gue harus ikut mereka deh gitu, jadi kayak terbawa lah.
terbawa arus dengan teman-temannya dan juga istrinya. Oke, berarti ada ini ya, ada sebuah pencarian lagi deh, pencarian lagi dari si Hasanah ini. Oh, mungkin di sini ada apa ya, krisis spiritual ya, krisis Iya. spiritual itu yang dia jadi berkurang gitu nih percayaan dia kepada agama ya. Iya. Dan apa ya, endingnya gimana sih, yang penasaran Nah, endingnya itu kan dia pas setelah ngumpet dari lubang dia keluar nih. Keluar lari mencari tempat persembunyian baru. Terus tiba-tiba lampu kota ini mati. Oh, yang tadi tuh. Ada serangan-serangan dari atas, dari udara, dari daratnya juga. Terus si Hasan ini tertembak lah kakinya. Oh iya. Tembak, dia terkapar dengan darah yang bersimbah gitu, bersimbah darah di kakinya. Dia pingsan dan endingnya gitu, dia mati. Oh mati. Ya. Dan setelah mati nih, apa ya, pencariannya dia ini udah selesai belum ya? Entah dia mencari apa ya, maksudnya udah dapet jawabannya gitu atas kebenaran agama apa nih yang ternyata menurut dia ini benar gitu. Terus tentang eksistensi Tuhan juga mungkin dia dapat jawabannya juga gitu. Dia masih dalam, kalau menurut saya dia masih dalam rasa penasaran, masih dalam rasa penasaran. Oh berarti setelah itu dia udah mulai jarang ibadah kali ya? Udah jarang ibadah, kayak ibadahnya udah mulai kayak renggang nih, jarang-jarang yang harusnya yang tadi kayak rata, tiba-tiba bergerinja terus bolong banyak, bolong dikit. Ya udah bolong semua, itu udah jauh banget pokoknya dia gara-gara pertemuan dengan teman-teman ini. Menarik ya, cuman agak berat aja gitu kayaknya, gue masih kurang nyampe juga deh kalau ngomongin agama gitu, ngomongin kepercayaan. Memang menarik gitu. Iya. Bawanya Boy juga agak takut sih. Iya itu juga ya, karena memang kita kurang ini aja kali, kurang kapasitas, kurang pengetahuan juga terhadap agama ini tuh. Jadi di novel ini nih Mbak Una, di ateis ini nih, pesan moralnya apa sih yang didapat gitu? Pesan moralnya kita sebagai orang yang bertaat, belum tentu saya juga bertaat beragama ya. Insya Allah jangan mudah tergoyangkan imannya. Iya, namanya kita hidup pasti kan akan terus berjalan juga gitu. Naik turun gitu ya. Naik turunnya ini Ada titik baliknya ya, Bima ya. Iya. Balik kepada kepercayaan itu gitu. Maksudnya setelah menemukan jawabannya gitu, segeralah kembali gitu. Segeralah melakukan apa ya, ibadah-ibadahnya gitu. Karena apa ya, menjaga hubungan dengan yang di atas lah gitu, dengan Tuhan. Terus kan namanya manusia bisa aja kayak kehilangan arah gitu. Selagi kita mendapatkan teman yang menurut kita membawa kita ke arah yang lebih tepat, kita nggak bakal kehilangan arah nih. Iya benar. Selalu di jalan yang benar. Di novel ini ada ini nggak sih Mbak Una? Ada apa ya? Kayak quotes gitu, quotes yang menurut Mbak Una menarik gitu, bagus gitu. Ada. Mungkin bisa aja gitu jadi pegangan kita, asik pegangan, keren. Di sini quotesnya itu dari Rusli. Oke. Agama bagiku adalah lampu penerang dalam perjalanan hidup. Tanpanya aku akan tersesat. Jadi tersesat dalam artian kalau kita nggak punya pendirian ini, kita tersesat gitu. Iya. Makanya kita sebagai orang yang insya Allah beriman, amin. Kita harus memiliki pendirian biar kita nggak tersesat. Gitu. Udah kali ya? Udah segitu aja. Ya tadi yang tadi gue bilang itu, ini agak rumit juga itu buat gue pribadi gitu, karena ya udah keterbatasan pengetahuan yang gue punya itu terhadap agama. Tapi mungkin pesan dari gue sih, karena apa ya, ya tadi juga sih soal apa ya, kalau kayak memang hidup memang pencarian deh sebenarnya, entah apapun itu, baik bahkan agama gitu, karena sebetulnya agama tuh bukan semata-mata barang yang diwariskan gitu. Nah kalau lu cuman beragama dengan apa yang udah diwariskan oleh orang tua lu, oleh keluarga lu gitu, karena mereka sudah Islam gitu, dan ketika lu lahir juga ya dia mereka mewariskan agama itu, dan nggak ada salahnya juga buat lu mempertanyakan agama mana yang benar sebenarnya gitu, supaya apa ya, supaya ada keyakinan lah. Jadi lu beragama
sekadar ikut-ikutan aja status gitu gitu. ya, bukan sekadar ikut-ikutan aja. Jadi tau lah gitu, lu harus ngapain, lu harus apa ya, jalan mana gitu yang harus lu ambil bener-bener gitu. Jadi kayaknya gitu sih dari gua, Bro. Udah cukup ya? Udah cukup. Oke. Mungkin gue minta maaf juga nih kalau gue pembawanya agak kurang. Balik lagi emang agak susah juga sih. Berat nih. Agak Iya, berat. iya, iya. Tapi emang berat banget. Oke ya. Oke deh, kira-kira begitu teman-teman. Apa hasil kita nyeritain soal novel ateis ini nih, karya siapa tadi tuh? Ahdiat Miharja. Oke, kira-kira begitulah mungkin. Apa ya, kurang lebihnya atau salah benar bisa dikoreksi lah sama teman-teman. Sekian gitu dari gua, Ibra, Gua Una. izin pamit untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Bye. Bye.